Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita sudah berada pada subuh yang ke-20 di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama 19 hari, dan insya Allah besok kita akan berpuasa yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Dan kita patut bersyukur kita sudah melaksanakan ibadah wajib subuh, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tausiah atau ceramah agama subuh pada subuh hari ini. Dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang duduk-duduk mendengarkan ceramah atau nasihat agama itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Kalau ikhlas punatena nu ikhlas tidak kan ya tong biasa. Kalau ada juga orang dampainya penceramahnya kayak ceramah bisa tahu. Iya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah melaksanakan ibadah subuh, yaitu alat birna lukai mak bereja mari masjid, dan kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang pertama, siapa yang pergi melaksanakan salat subuh berjamaah yang disertai dengan wudu, niat jenis sambayan nang ka jenis sempajanna apa lu kari masjid majene memang dibolai kang kato tahu kotopi masjid apa lu majene, padahal mereka mawai di bolana. Alangkah baiknya kalau kita berwudu dulu di rumah lalu kita ke masjid. Apa itu? Siapa yang berwudu lalu kemudian mereka pergi berjamaah di masjid, setiap langkahnya akan menghapus dosa-dosanya. Ya rujuk kayukana lalu lu dosa. Iya. Engka simakutana maka dapeko gero iya magai mamotor ka luka masjid iya mangoto ka mas sepeda ka, bagaimana itu? Sedangkan tadi dikatakan bahwa setiap langkah itu menghapus dosa, sedangkan saya ini naik motor. Jadi meskipun kita naik motor, naik kendaraan, kalau ketika kita pergi melaksanakan sholat, setiap putaran roda itu adalah merupakan suatu penghapus dosa. Nalu tumba tu dosa tak nareku motor oke. Iya. Jadi kompak kedasi pekong itu sia kasih si depek ka masjid nailo ka mega dosaku dihapus. Banyak dosaku yang mau dihapus. Maku carana. Kalau mau dosamu banyak dihapus, sebelum masuk di Masjid Nurul Ihsan mas sempaja subuh acene-cene koyolo berputar dulu. Iya. Putar nanti sampai di sini tak mamaku jamin tuh. Iya banyak langkah berputar-putar. Iya. Kenapa? Mereka langkah banyak dosa yang dihapus. Iya. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, alat birna lokai mak bereja mari masjid, dan kita salat berjamaah itu semua yang kita lewati di hari kemudian itu menjadi saksi, menjadi saksi di resori mundri. Iya, jadi arunu lalui loka masjid, loka mak bereja menjadi saksi di hari kemudian. Biasa kita Pak, kalau biasa juga itu di masjid ada orang sembah salat sunat sebelum kita melaksanakan salat wajib, salat sunat qabliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, narik kopurai mas sempajak 2 rakaat mak bereselengi kopurai ro leceh ita cede. Apa maksudnya itu pindah-pindah? Iya. Apa tujuannya itu pindah? Kalau orang tidak biasa magiro na leceh-leceh ro. Iya.
Ternyata tujuannya supaya di hari kemudian itu banyak saksinya. Mega sabiwi suri mundri makarana puji ma berejama yeri masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaannya kalau kita selalu pergi berjamaah dan berjamaah di masjid, yaitu as-salatul jama'ati tafdulu min salatil fasbi sab'ina wa isrina darajat. Salat berjamaah itu lebih afdal atau lebih utama daripada salat sendirian, wa isrina darajat, 27 derajat. Jadi pun nacice mako dibolai sekali jako riballa berarti se rejinu gappa se diminuruntu, tapi cicek ko di masjid 27, bahkan ada yang katakan 25. Iya, tiga kira-kira dipilih Pak, se di atau 27. 27 artinya ulu ni lumak berjama aja nama kada 27 napa dibolai mas sempajang. Iya. Kemudian yang keempat, alat birena lokai mak berjama, peluang diterimanya salat berjamaah itu lebih besar dibanding orang yang salat sendirian di rumah. Lebih malopoi peluangnya diterimana sempajatta dibolai dibanding kita melaksanakan salat wajib di rumah. Iya, narik kualalita mak berjama dibolai, kapan tidak sempurna, kapan tidak diterima di nagaga magai nasaba alaleta kita sendiri. Iya, tak kapan kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, kan banyak ada imam yang pimping, engkau imam pimping, ada makmum di belakang dan bahkan terdiri dari beberapa makmum. Kapan salatnya imam tidak diterima, maka pindah ke belakangnya imam. Imamnya rinna, imamnya diparesa, itu yang diperiksa. Itulah sehingga yaitu rimun rina imamnya dia nulis sambara sebenarnya tidak bisa sembarang di belakangnya imam. Nih kan miseng siapa tahu imam bermasalah, nah tahu karonjo-ronjo mingkal rimun rina imamnya dia naiseng aturan, nah bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya orang yang di belakangnya imam itu ada sekurang-kurangnya engkau surah nah apalah bermasalah imamnya pekau cara nak korek dega surah nah apalah bagaimana caranya. Iya, jadi mesti tahu aturan, ada surah yang ia hafal. Setelah imam diperiksa, kalau kita salat berjamaah ya, setelah imam diperiksa ternyata salatnya imam tidak diterima, maka berpindah di belakangnya imam, lece rimunrina imamnya di paris satu, maka malaikat paresa rimunrina imamnya. Iya, setelah diperiksa imam di belakangnya makmum di belakangnya imam, maka dari malaikat de paseding tarima sampai. Kalau begitu periksa di sebelah kanannya, parisa maneng di sebelah kanannya sampai habis parisa maneng, maka dari malaikat de pagaga belum ada, jadi pekoga ni malaikat bagaimana nih? Maka periksa di sebelah kirinya, letu dicapa di parisa ternyata belum ada, lece di baris di belakang. Itu bagusnya kalau kita berjamaah. Ya, lece suri mundur di parisa mana sampai di ujung semua diperiksa, bahkan sampai beberapa sab puramanan diparisa. Ternyata makari malaikat de pagaga seding. Jadi pekko kan iko de pagaga. Narik kumakku tu pale parisa sabna. Periksa sabnya, apakah sempurna sabnya? Apakah lurus sabnya? Iya, itulah sehingga biasa imam sebelum kita melaksanakan salat wajib, iya, maka itu imamnya biasa luruskan sab, isi yang kosong, itu tujuannya. Iya, supaya maka dari malaikat parese sabnya bagaimana sempurna sabnya. Kalau sempurna sabnya, bagus sabnya, terima ngasih mialnya kan berjamaah ilalana masjid Nurul Ihsan. Itu bagusnya kalau kita melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang kelima, keutamaan daripada salat berjamaah yaitu hubungan silaturahmi kita bagus. Nanti kami cini saya ini pun nalik baki berjamaah. Sisek atau dek siseng, iya, baku tahu atau tidak baku tahu, mesti biasa jamak-jamak. Kita berjabat tangan ke kanan, ke kiri, ke belakang dan ke
depan. Ya itu bagusnya kalau kita bahkan biasa juga kalau ada orang yang biasanya hubungan silaturahmina tidak tersambung dalam artian si bombe ki, iya kebetulan si ampi ki, gini, ngapa nih bombeku, bak liangku, sebelah kiri. Tapi kapan sudah salat, mesti jamak ki, mencoba jina pun nak beri jamak ki. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, apalagi kita hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Dek gaga na sempajang paling mawatang laisa salata askala minal munafiqina min salatil fajri wal isya'i walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma wala hawa. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu salat fajar dan salat isya. Jika sekiranya kalian mengetahui keutamaan daripada salat subuh dan salat isya, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak-rangkak. Manna nusawala japalam patongku, andaikan kalian mengetahui keutamaan salat subuh berjamaah. Jangankan salat subuh Pak, salat sunnatnya saja, iya, 2 rakaat rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum kita melaksanakan salat sunnat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sampai 2 rakaat, apalagi salat subuhnya. Ya, oleh karena itu mari kita senantiasa memperbanyak ibadah salat sunnah. Dan bahkan dalam suatu hadis dikatakan, siapa yang melaksanakan niki kita pegang sempaja sunnah 10 rakaat sesiweni, maka sesungguhnya Allah akan menyediakan istana surga di hari kemudian. Nah pas sadiangi 10 rakaat apa? Saya kira ini salat sunnah tidak susah. Yang susah kalau tidak sembahyang, ya punah sembahyang jadi saya kira tidak susah. Ada salat sunat qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah. Itu kalau kita lakukan itu lebih nih. Kalau kita itu pun kalau kita melaksanakan ini mesti dilakukan secara rutin. Tidak karena sekali Unairo penggapa istana di surga mesti kita lakukan rutin setiap hari. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita senantiasa memelihara salat kita. Jangan sekali-kali kita meremehkan salat. Jangan sekali-kali memandang enteng salat. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Iya, ko dinilangir punanakanay puasa kinampatina na sambayang. Iya. Apa artinya kita puasa kalau tidak salat? Iya. Biasa kamakutan makwe. Kira-kira iya roh. Kira-kira semua garo puasaku. Apakah sah puasa saya? Kalau saya puasa nampatina ku sambayang. Semua garo. Iya. Kalau kita melihat dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, enjo sambayang tidak termasuk membatalkan pahala puasa. Jadi orang yang berpuasa lalu tidak salat tetap sah puasanya, tapi mantai tak gentung-gentung. Ngapain? Tidak ada sembahyang. Ya as-salatu miftahul jannah. Salat adalah kuncinya surga. Jadi punah tidak sembahyang. Apa artinya kita puasa kalau tidak salat? Maka pelihara salat. Dan bahkan dalam suatu hadis dikatakan man hafaza ala salati akramallahu bihamsin hitalin. Siapa yang memelihara salatnya, maka Allah senantiasa memuliakannya dengan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul aish, terhindar dari kesempitan hidup. Jadi orang yang senantiasa tidak mau ketinggalan dengan salatnya, tidak mau meremehkan salatnya, bahkan mereka gelisah. Majapa kasihanan arekode namanya berjamaah, yurfa'u anhu dhikul aish, akan terhindar dari kesempitan hidup, tidak susah kehidupannya. Iya, mak balu-balu sar dek narugi. Kenapa? Karena salatnya bagus. Iya. Di kantor urusannya bagus, semua lancar. Kenapa? Karena salatnya bagus. Kemudian yang kedua, orang yang memelihara salatnya, orang yang tidak senantiasa memelihara salatnya, wa azabul kabri, terhindar dari azab kubur.
Kita tahu bersama bahwa di hari kemudian ada namanya kita menunggu sampai hari kiamat. Jadi orang yang bagus salatnya itu tidak akan diazab di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, wa yutihillahu kitabahu biyaminih, diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Jadi orang yang diberi di hari kemudian itu, orang yang diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka sungguhnya itulah orang selama hidup di dunia kebaikannya lebih banyak dibanding kejahatannya. Tapi kapan di hari kemudian engkau tahu diwering hasil kerjanya di hari kemudian dengan tangan kirinya, maka sesungguhnya orang itu lebih banyak kejelekannya dia kerjakan di dunia daripada kebaikannya. Kemudian yang keempat, wa yamurru ala suratil bar, berjalan di atas titian surat secepat kilat. Hanya siapa yang bisa melewati. Kita tahu bahwa jembatan surat itu ada yang mengatakan bahwa punakatim ini jembatan tak lumpuh. Iya besar, tapi kalau di hari kemudian bagaikan rambut dibelah 7. Nanti kamu kira-kira rambut saja cadim, apalagi dibelah 7. Iya. Jadi siapa yang mampu melewati itu, tahu baji kaji sambayana, orang yang senantiasa memelihara salatnya. Kemudian yang terakhir, orang yang memelihara salatnya, kemuliaan yang diberikan, wa yudkhilunal jannah bighairi hisab, dimasukkan surga tanpa hisab. Oleh karenanya itu mari kita senantiasa memperbanyak amalia-amalia di bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan ini semua amalan yang kita lakukan senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan banyak amalan, baik amalan wajib, amalan sunat itu adalah merupakan suatu penghapus dosa. Mega gau-gau yang dibuat dingedi pigau ila lenda ulen ramalang buat di malolo dosa. Iya, itulah sehingga guru kita mengatakan nigi tahu dia dampengangi dosa na ila lenda ulen ramalang, berarti mereka kurang melakukan kebaikan. Nigi tahu nama dia dampengangi dosa na ila lena ulen ramalang, berarti makura decing ne pegau ila lena ilun ramalang de na ilo puasa, de na ilo mas sempajang, de na ilo mas sedekah dan lain sebagainya. Malam yukfar lahu fi Ramadan falang yukfar lahu ma fi siwah. Siapa yang tidak diampuni dosanya di dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih pi isaliwenna ulan Ramadan. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri hamdan naimin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika sultani. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shugara wal jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana sami'na munadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.